Jadi tidak hanya cukup dengan visual auditory saja untuk anak-anak tertentu gitu ya. Bahkan tadi dengan Play-Doh membentuk A. Jadi semakin menguatkan persepsi bahwa yang bentuknya seperti itu adalah A. Dan seterusnya gitu ya. Bentuk misalnya segitiga dan lain-lain juga seperti itu. Jadi misalnya nih saya contoh lagi ya. Coba saya ingin tahu, Bu, bahasa Koreanya pensil. Tahu ya? Boleh. Kalau I love you pasti pada tahu. Kan bukan berarti ibu ini mengalami hambatan intelektual ya kan Bu? Ya jadi ibu malah sebenarnya IQ-nya di atas rata-rata. Tapi kan karena ibu belum dikasih pemahaman sebelumnya ya bahwa bahasa Korea pensil itu apa Bu, gitu ya. Atau bisa aja kita udah ngejelasin tapi belum masuk di kotaknya, masih proses gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ketika kita bertanya pada anak, memang pastikan dulu anak memahami apa yang kita tanyakan ini. Ketika dia tidak bisa menjawab, balik lagi ke kita, gimana nih yang salah kira-kira, gitu ya. Jangan-jangan kayak tadi saya bertanya hal yang seperti tadi, ya tentu nggak akan bisa jawab ya. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Islamati, SMP Negeri 42 Pekanbaru. Baik Bu, saya akan bertanya, kalau sekarang sekolah negeri hukumnya wajib menerima anak disabilitas, tapi itu tidak boleh dua, dia harus satu-satu. Dan saya temui di sekolah ada satu anak. Kalau kita lihat secara fisik anak ini tidak ada kurang dengan teman-temannya. Tapi kalau kita lihat dari intelektual, dia ketinggalan dari teman-temannya. Jadi itu berulang dikatakan yang menjadi tidak bermasalahnya selama dia di sekolah, teman-temannya tidak pernah membuli. Wali kelasnya juga oke menghadapi dia. Setiap yang ditanya, dia tak pernah mau, apa yang ditanya itu tidak pernah mau ngomong. Jadi setelah itu, kan ini kita udah pas ya Bu. Saya suruh wali kelasnya panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya ke sekolah, orang tuanya datang. Saya tanya betul lah, anak saya itu Bu, cacatnya cacat intelektual. Seharusnya anak saya ini hanya bisa di kelas 3 SD. Tapi dikarenakan dia selalu tinggal naik lagi. Jadi setiap yang herannya waktu itu, setiap dia PR itu bagus PR-nya. Ternyata yang mengerjakan itu bukan dia, ada guru lesnya. Jadi kalau menurut Ibu, tindakan apa yang harus diambil oleh sekolah? Kalau saya bilang kemarin sama orang tuanya begini, maaf Ibu, kami bukan tidak menerima anak Ibu, tapi kalau lama-lama di sini, saya juga takut dia tidak naik kelas. Nah, tidak naik kelas juga beban bagi anak. Saya usulkan anaknya masuk ke SLB, tapi katanya kalau ke SLB, anak saya sudah melebihi. Kalau masuk SLB yang lebih tinggi, saya tidak ada biaya. Jadi kata dia, kalau Ibu anak saya ini keluar dari sekolah sini, anak saya tidak sekolah lagi. Saya sebagai kepala sekolah mengambil tindakan yang bijak supaya anak ini tidak merasa dikucilkan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih Bu, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, dan pasti menjadi problematika ya ketika hambatannya itu ada di intelektual. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada yang namanya diferensiasi konten. Kemudian dalam perundang-undangan ada ya Bu ya, perundang-undangan terkait sekolah inklusi, bahwa semua sekolah diwajibkan menerima anak-anak tanpa terkecuali. Kemudian ada lagi yang terbaru tentang permen tentang akomodasi Bu, Bapak. Jadi tentang akomodasi itu bagaimana kita bisa memberikan akomodasi yang layak bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
Artinya akomodasi di sini Bapak Ibu boleh melakukan akomodasi modifikasi terhadap kurikulumnya Bu. Jadi ketika Iya. Iya. Iya, betul. Betul ya. Jadi kalau di sekolah reguler memang tidak ada guru inklusi ya, semuanya kalau ada wali kelas dan juga guru mapel ya. Nah, jadi kan setiap mata pelajaran itu ada kompetensi dasarnya ya. Nah, ketika melakukan modifikasi itu, akomodasi yang dimaksud dalam permen itu adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan kompetensi yang ada bagi anak tersebut. Misal ya, misalkan untuk misalnya untuk pembelajaran, saya ambil yang simpelnya ya, nanti bisa dilihat dicek lagi di KD-nya. Misalkan untuk anak-anak lain adalah bisa melakukan perkalian sampai 30 misalnya. Nah, untuk anak ini KD-nya itu diturunkan. Misalnya bisa menjumlahkan 1 sampai 10. Nanti di tujuan pembelajarannya pun indikator pencapaiannya ya tidak sama dengan teman-temannya yang lain Ibu. Tapi sesuai dengan KD yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut berdasarkan tadi kita melakukan pemetaan. Nah, jadi nanti kalau ujiannya gimana? Ya disesuaikan dengan tujuan pencapaian anak itu, KD-nya itu. Seperti itu, ini disederhanakan seperti itu. Nah, kemudian berarti dia menyalahi ini dong. KKM-nya gimana? Ya KKM dia sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai untuk anak tersebut. Seperti itu. Jadi nanti di ujian akhirnya pun, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, yang IQ-nya di bawah rata-rata, nanti ada soal khusus yang sekolah membuat. Tidak umum. Dan itu diakui oleh pemerintah. Jadi nanti ketika sekolah membuat soal ujian sekolah, laporkan ke dinasnya, ini ujian untuk anak tersebut, dan nanti anak itu tetap bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Ya, jadi sampai saat ini tuh kita sudah mulai tidak ada lagi istilah tidak naik kelas. Gitu ya, karena selamat suka banget sama hewan, kebalikannya sama Andre. Betul ya? Jadi ketika gurunya datang aja, ayo nih kamu mengarang bebas tentang binatang, atau kayak dikasih bacaan, gak ada gambar, gak ada apa, baca terus rangkum. Dengan senang hati Andre baca, rangkum. Walaupun gak menarik yang kita bikin, tapi karena minatnya di binatang, jadi akan suka. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita perlu usaha banget, ada juga hal-hal yang kita effortless juga dia udah bisa belajar loh. Ya, jadi betapa minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Boleh nggak ya? Topik yang menarik, saya pikir Bu, mau saya tanyakan adalah berarti untuk menerima siswa penting sekali sekolah untuk memetakan anak tadi terlebih dahulu agar guru-guru yang mengajar nanti maunya masuk di kelas 1 SD ya Bu. Buku itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengamatan, identifikasi dan asesmen itu ke arahnya yang fungsional dan membantu. Itu instrumennya bisa kita kembangkan sendiri, Ibu Bapak. Ada satu sekolah juga melakukan pemetaannya itu karena pandemi waktu itu, ini menarik banget. Jadi setiap penerimaan siswa barunya itu PPDB-nya, jadi kan di setiap sekolah itu ada lapangan ya. Kebetulan nih sekolah ini ada lapangan. Nah jadi si orang tuanya kalau yang misalnya bawa mobil atau misalnya bawa motor ataupun jalan kaki, gurunya itu kayak di pintu masuknya, anaknya itu di lapangannya keluar dari mobil, terus di asesmen dilihat misalnya untuk melihat motoriknya. Sudah disiapkan di lapangan itu misalnya bola dan keranjang misalnya, atau ada garis lurus. Anaknya minta ayo jalan lurus misalnya, gurunya dijauhi ya, agak jauh anaknya turun dari mobil misalnya gitu ya. Jadi itu katanya pemetaan drive thru. Jadi wah mantep banget nih gitu ya. Jadi sekolah ini bukan hanya
beli makanan aja nih drive thru, asesmen aja bisa pemetaan aja bisa dilakukan secara drive thru gitu ya. Kemudian ketika anaknya diminta loncat, diminta lempar bolanya, itu kan di situ kelihatan oke, dia keseimbangannya oke, dia misalnya motorik halusnya, koordinasi mata tangannya bagaimana dan lain sebagainya. Yang perlu Bapak Ibu tentu lakukan adalah meyakinkan kepala sekolah sih kalau misalnya untuk hal ini. Kalau yang sekolahnya belum ya, tentu harus seizin kepala sekolah. Bagaimana betapa pentingnya Ibu Bapak bisa kasih contoh keberhasilan yang sudah diperoleh oleh sekolah lain misalnya ya. Ketika dilakukan pemetaan di awal, itu hasilnya itu pembelajaran yang diberikan itu bisa lebih sesuai loh dengan kebutuhan anak.